Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Pada malam hari ini saya akan melakukan simulasi osiloskop menggunakan Proteus 8 profesional dengan sinyal yang dibangkitkan oleh sinyal generator dan akan dibaca oleh osiloskop. Eh, Tutorial atau penjelasan ini adalah sebagai syarat kelulusan dari eh, mata kuliah pengukuran besaran listrik yang diampu oleh dosen Ibu Yuliza STMT. Oke, langsung saja. Perkenalkan saya Faisal Lutfi dengan NIM 414231100096. Oke teman-teman, langsung kita menuju ke virtual instrument mode, yang mana di sini terdapat osiloskop dan sinyal generator. Nah, sinyal generator ini kita klik dan kita tambahkan, kemudian di sini terdapat osiloskop. Dan pada pin plus sinyal generator kita tarik menuju pin A atau pin channel A osiloskop, digital osiloskop. Lalu kemudian kita klik run. Oke, setelah kita klik run, terdapat di sini tampilan dari sinyal generator dan di sini ada digital oscilloscope. Kita atur terlebih dahulu untuk sinyal yang akan kita berikan ke digital oscilloscope, di mana di sini terdapat frekuensi dan di sini terdapat amplitude. Frekuensi ini terdapat beberapa dari ada skala 0 sampai 12 dan ini terdapat range yang mana ini adalah pengalih dari frekuensi. Yang ini terdapat dari 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz pengalihnya dan 0,1 kHz, 1 kHz dan 10 kHz sampai dengan 1 MHz. Oke, langsung saja kita berikan sinyal terhadap osiloskop. Dan di sini kita juga selain bisa mengatur frekuensi dan amplitude, kita juga bisa mengatur sinyal masukan dapat berupa sinyal kotak, sinyal half wave, sinyal segitiga, dan sinyal sinusoidal. Oke, kita kali ini akan membaca sinyal kotak. Dan di sini juga polaritinya kita bisa memilih unipolar dan bipolar. Oke, langsung saja kita ke tampilan digital oscilloscope. Pada tampilan osiloskop ini terdapat beberapa elemen-elemen osiloskop. Di antaranya ini ada display yang berisi div atau kotak kecil yang fungsinya untuk menghitung atau membaca dari nilai sinyal yang terbaca oleh osiloskop. Dan di sini terdapat trigger mode, di sini terdapat level, dan di sini ada sinyal masukan dapat berupa AC, sinyal AC, atau sinyal DC. Nah, level ini terdiri dari garis putus-putus ini, garis putus-putus atau garis bantu yang fungsinya untuk menentukan titik 0 atau titik dari nilai vertikal dari grafik pembacaan display osiloskop. Terus kemudian di sini ada mode invert. Mode invert ini fungsinya untuk membalikan sinyal yang masuk menuju osiloskop. Sinyal yang masuk menuju osiloskop dapat kita ubah menjadi puncak menuju lembah atau lembah menuju puncak. Kita bisa atur itu sesuai dengan keinginan kita. Dan di dalam osiloskop ini terdapat mode auto, one shot, dan terdapat kursor yang fungsinya untuk memberikan panduan kita terhadap pembacaan osiloskop. Nah, kalau auto ini
Fungsinya untuk melakukan scanning terus-menerus pada sinyal generator yang masuk terhadap osiloskop dan ketika kita ubah menjadi mode one shoot ini hanya mengukur dalam beberapa saat. Nah, untuk mengetahui kita menggunakan auto atau one shoot, pada malam hari ini kita menggunakan mode auto. Nah, mode auto tujuannya supaya proses scanning dari digital oscilloscope ini dilakukan terus-menerus. Dan di sini terdapat kursor yang fungsinya untuk mengukur nilai tegangan puncak. Bisa kita lihat di sini terdapat tegangan puncaknya 2,88 dan di sini minus 2,88. Oke, lanjut teman-teman. Pada trigger ini juga terdapat source pemilihan source. Kita mau pilih source A, B, C, D. Nah, ini terdapat perbedaan ketika kita memilih channel A. Ini garis bantunya akan berpindah ke channel A. Dan channel B, garis bantu ini akan berpindah juga ke channel B. Ketika memilih channel C, D, dan itu akan berubah juga. Karena kita menggunakan channel A, kita pindahkan ke channel A. Namun, untuk garis bantu itu di sini langsung hilang ya, jadi nanti kita menggunakan channel B untuk sebagai garis bantu titik nolnya. Agar lebih mudah dalam proses pembacaan sinyal yang masuk. Oke. Nah, di sini karena kita menggunakan channel A, kita juga bisa mengatur sinyal masukan. Karena kita menggunakan sinyal kotak, kita menggunakan sinyal DC. Kita pilih. Dan di sini juga terdapat mode invert dan A plus B. A plus B itu menggabungkan sinyal A dan sinyal B. Terus kemudian kita juga bisa mengatur pada gain channel. Ini namanya gain channel, teman-teman. Gain channel ini fungsinya untuk mengatur penguatan sinyal yang terbaca oleh digital oscilloscope. Nah, pada kali ini saya menggunakan 1 volt per div yang fungsinya untuk nanti mencari nilai amplitude. Nah, terus karena di sini kita tidak menggunakan channel C, kita off-kan. Channel B nanti kita gunakan untuk garis bantu. Nah, channel B ini kita gunakan sebagai garis bantu untuk di tengah-tengah atau di posisi 0. Dan ini juga kita tarik ke posisi 0. Nah, tujuannya supaya kita lebih mudah untuk proses pembacaan sinyal yang terbaca pada display digital oscilloscope. Selain itu, teman-teman, di sini juga terdapat time base. Time base ini fungsinya untuk mengatur periode dari sinyal yang terbaca. Periode yang terbaca pada kali ini saya atur di 1 milisecond. Dan di sini kita juga bisa mengatur pembacaan sinyal pada garis horizontal. Kita bisa atur ke titik 0 saja. Oke. Nah, pada kali ini di sini juga terdapat source yang sama dengan trigger vertikal. Ini untuk mengatur titik vertikal. Nah, source ini kita pilih dari sinyal. Ini bisa kita pilih channel A, B, C, atau D. Source ini tapi kita pilih yang sinyal.
Terus kemudian di sini kita bikin satu volt, juga kita samakan dengan channel A. Nah, terus kemudian dari proses pembacaan sinyal generator yang telah kita berikan terhadap digital oscilloscope pada simulasi kali ini, kita juga bisa dapat menghitung nilai amplitude dari sinyal-sinyal ini. Yang mana nilai amplitude itu terdiri dari puncak dan puncak lembah. Nah, ini kita bisa menghitung berapa sih kotak vertikal antara puncak dan lembah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kotak ini atau 6 div amplitudo. Amplitudo 6 kotak atau div. Yang mana satu kotak pada digital atau display oscilloscope tadi kita sudah atur itu sebesar 1 volt. Jadi kita bisa menghitung amplitude sama dengan 6 div dikali dengan 1 volt, yaitu hasilnya sekitar 6 volt. Nah, bagaimana dengan ketika kita merubah gain channel ini menjadi 2 volt, 10 volt? Nah, yang paling mudah ketika kita merubah channel A ini, gain channel A ini menjadi 2 volt. Ini kita baca 1, 2, 3. Oke. Berarti 3 kotak pada ini kita bisa hitung amplitudo 3 kotak per div, yang mana gain channelnya itu sebesar 2 volt pada channel A. Nah, kita bisa menghitung amplitudo sama dengan 3 div dikali dengan 2 volt, yaitu amplitudo sama dengan 6 volt. Oke, jadi amplitudo ini ketika kita gain channel kita ubah jadi 1, 2, itu sebenarnya menghasilkan amplitudo yang sama. Gitu. Terus kemudian bagaimana kita mencari periode dari gelombang yang terbaca yang diberikan oleh sinyal generator dan dibaca oleh digital oscilloscope pada display ini? Itu kita bisa menghitung periode gelombang, berarti 1 puncak sampai 1 lembah, sama seperti perhitungan amplitudo. Tapi kalau amplitudo kita menghitung kotak div pada garis vertikal. Namun kalau periode kita menghitung jarak kotak berdasarkan garis horizontal. Ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 kotak atau div pada 1 puncak dan 1 puncak sebentar, ini kosong. Oke, pada 1 puncak dan 1 lembah itu terdiri dari 5 kotak atau 5 div. Nah, pada kali ini saya mengatur time base-nya pada titik 1 milisecond ini. Nah, 1 milisecond berarti kalau kita
kita kalikan 5, satu kotak itu ada 1 milisecond, berarti periode atau T sama dengan 5 div dikali dengan 1 milisecond. Yang artinya berarti 5 milisecond atau sama dengan 0,005 second. Terus dari hasil perhitungan atau pembacaan periode ini, kita bisa menghitung atau mencari nilai frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah 1/T, yang mana F sama dengan 1 dibagi T-nya 0,005. Berarti yang bisa kita hitung pada kalkulator 1 dibagi 0,005. Oke, berarti kita mendapatkan frekuensi sebesar 200 Hz pada pembacaan gelombang kotak yang diberikan oleh sinyal generator. Nah, kita bisa mengklarifikasi juga frekuensi yang diberikan sinyal generator benar atau enggak sih 200 Hz. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata sinyal generator memang memberikan 200 Hz pada osiloskop, sehingga osiloskop membaca atau skala yang dibaca osiloskop itu sesuai dengan yang diberikan oleh sinyal generator. Oke teman-teman dan Ibu Yuriza, pada malam hari ini mungkin penjelasan terkait dengan penggunaan osiloskop digital menggunakan Proteus sudah selesai dan mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas atau terdapat kekeliruan pada penjelasan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat terhadap teman-teman atau penonton-penonton yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Faisal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua.